Hai semua, kenalin nama gue Adam. Gue seorang mahasiswa baru di UPI FPPS Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi tujuan gue ngebuat video ini adalah gue pengen jadi lebih baik lagi. Terus ya ini sebagai reminder gue buat gue aja sih, kayak kalau gue lagi udah nggak konsisten lagi ngelakuin hal ini, mungkin gue bisa nge-rewatch video ini dan gue merasa lebih baik lagi. Oke, jadi gue ngebuat beberapa peta konsep, yaitu pertama gue ngebuat beberapa list, yaitu target dekat. Nah, di target dekat ini, di list pertama gue ngebuat tugas gak mepet deadline. Jujur, gue sebagai mahasiswa gue agak kagok ya, karena background gue sendiri, gue dari DKV di SMK dan tiba-tiba masuk prodi yang IPS. Dan alasan gue nggak masuk DKV lagi tuh itu aduh banyak banget lah, alasan gue buta waras sih, itu aja. Terus kedua, sholat 5 waktu, karena gue ngerasa diri gue tuh masih bolong-bolong sholat 5 waktu dan males buat sholat 5 waktu. Dan itu ngebuat gue buat nggak konsisten, jadi gue pengen konsisten buat 30 hari ke depan. Jadi target dekat ini buat 30 hari ke depan. Dan sekarang itu tanggal berapa ya? 11. 11. 11, jadi 11 Desember, 11 November kita akan lihat kedepannya bagaimana. Ketiga, ada rutin gym dan makan teratur. Jujur gue buat ngebentuk badan itu sebagai investasi, gue masih agak kurang guys. Jadi kayak masih males-malesan lah. Dan ini akan gue buat jadwalnya. Terus sama makan teratur, kadang tuh makan gue gak teratur, kayak sehari 2 kali, sekali, dan kadang tuh malah 5 kali gitu. Dan itu ngebuat gue boncos anjir. Nah, yang keempat tuh irit uang. Nah, ini irit uang. Kenapa irit uang? Ini sangat berkorelasi dengan makan teratur. Jadi makan gue tidak teratur, jadi uang gue boncos. Kayak gue makan tuh keluar, dan itu sekali makan keluar bisa 15.000, 20.000, 10.000. Karena di Bandung tuh menurut gue sendiri itu biaya hidupnya cukup mahal, dan itu sangat membebani orang tua gue. Dan kelima, ada masak di kos. Nah, ini masak di kos gue masih jarang-jarang banget buat masak di kos, walaupun gue ada Magicom 2 lagi, tapi nggak ada kompor ya. Dan itu sebagai problem gue buat males masak, karena di kosan gue sendiri tuh jujur ibu kosnya nggak bolehin buat bawa kompor, karena ya begitulah. Terus ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang keenam yaitu rajin baca buku. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu harus banyak literasi, namun saya sendiri pun masih kurang sih. Jadi kayak seminggu tuh paling cuma beberapa baca bab doang sih, kayak 1 bab 2 bab, itu tuh beda-beda buku. Nah, mulai sekarang gua targetin buat 1 hari itu 1 bab buku. Itu gua targetin target dekat ini. Dan yang terakhir adalah konten. Jadi gua tuh suka banget buat bikin video short movie, tapi sayangnya sebagai orang yang suka konten, suka bikin video short movie, tapi gua tuh jarang konten gitu. Dan ini menurut gua konten itu sebuah investasi jangka panjang buat konten yang berkualitas. Minimal gue 1 minggu 1 kali buat konten lah bareng teman-teman gue. Ada si Billy, si Dapa, si Oja. Jadi gue konten lah nanti semua, tapi yang sinematografi, karena gue suka banget sama sinematografi. Dan sebagai itu adalah target dekat tadi. Dan sekarang akan beralih kepada reminder. Nah, reminder nih, yang pertama adalah jangan kebanyakan keluh. Jujur gue masih kebanyakan keluh, dan itu ngebuat diri gue sendiri tuh kayak apa ya, kayak kurang lah, kayak nggak merasa bersyukur. Kedua, jangan malas. Jujur gue kayak sering malas-malesan sih, kayak 1 jam 2 jam, dan itu nyita waktu banget ya. Kalian nyadar gak sih kalau kayak gitu nyita waktu? Terus tiga, menjaga relasi. Jujur gue masih sangat kesulitan buat menjaga relasi. Kayak buat chatan sama orang aja males gitu, kayak buat balas mereka tuh males gitu, dan itu ngebuat relasi tuh kayak hilang. Nah, ini penting banget ya buat menjaga relasi, karena tujuan kuliah selain buat belajar, kita harus cari relasi yang sebanyak mungkin guys. Terus konsisten. Nah, ini konsisten. Buat diri gue sendiri, konsisten tuh masih sangat sulit buat konsisten. Dan keberapa tadi ya? Kelima kayak. Keempat. Yaitu 1, 2, 3, 4. Oh ya, kelima yaitu take action. Jadi gak usah banyak bacot, langsung. Kalau lu pengen ngeliatin sesuatu, lu harus take action guys. Gua harus bisa take action. Apa tuh? Gimana tuh? Apa sih pilih kamu take action nih? Take an action. Apa gue?
mengambil tindakan, jangan kebanyakan berpikir. Tuh, mengambil tindakan, jangan banyak berpikir. Dan keenam, yaitu masih banyak orang di bawah gua, jadi jangan selalu melihat ke atas, tapi kita melihat ke bawah. Nah ini yang sering gue lakuin kalau gue buka TikTok gitu, gue scroll kayak gue ngeliat orang, anjir nih orang kok bisa kaya gini, bisa karyanya tuh bagus-bagus, gimana ya, apakah dia punya privilege atau dia gimana pun gitu. Kayak gue jujur kayak lihat teman gue yang kosnya itu 14 juta tapi kecil tuh agak nyesek juga sih, agak nyesek juga Not sih. me. Terus yaitu ketujuh yaitu bersyukur. Nah itu ada masuk bersyukur. Ke-8 skincarean, grooming. Dan gue harus mulai rajin skincare, kayak minimal tuh 2 kali tuh pakai sabun cuci muka, terus hand bodyan, pakai serum. Ini buat kedepannya biar muka tuh ganteng. Dan terakhir itu target jarak jauh 1 tahun ke depan. Nah, karena jujur gue ngekos di Bandung, gue asal Tangerang tuh, jadi gue nggak ada kendaraan sini. Jadi kalau buat kayak lagi ada kerkom atau apapun, gue kadang pakai Grab atau jalan tuh bisa 30 menit pak buat 2 kilo tuh. Itu capek sih. Jadi target jarak jauh nih 1 tahun ke depan yaitu gue kebeli motor. Pengennya sih Honda Win pengen banget gue beli. Dan kedua yaitu freelance, jadi hasilkan uang sendiri, gak minta orang tua, masih minta tapi ya at least hasilkan uang sendiri lah buat beli kendaraan itu. Gua rasa 5 juta tuh buat beli kendaraan cukup lah, yang sosok aja kayak Honda Win. Ya dalam 1 tahun ke depan gue berusaha untuk mendapatkan tabungan minimal 10 juta, nggak usah minimal deh, yang penting 1 juta gitu. Oke, yang ketiga IPK bagus. IPK harus bagus, jadi gue harus rajin belajar, yaitu masih berkorelasi dengan target dekat gue. Rajin membaca buku, berliterasi, membaca jurnal atau artikel yang mungkin bisa membantu gue ke depannya. Jujur buat sekarang, gue buat Word aja tuh masih kebingungan, jadi kayak gue harus lihat ke tutorial lagi, ngulang-ngulang lagi, sama buat cari jurnal gue masih jarang banget gue baca jurnal, padahal kalau anak IPS tuh harusnya sering baca jurnal gak sih. Keempat, punya tabungan seperti yang gue bilang tadi, minimal gue punya 2 juta lah, kan sebagai anak kos tuh ya 2 juta udah gede sih. 2 juta buat bulanan gue yang 1 juta ini, 2 juta udah gede, itu tabungan jadi buat dana darurat. Yang terakhir yaitu jadi lebih baik lagi, jadi gue harap gue bisa jadi manusia yang lebih baik, berguna buat semua orang, itu yang gue harapin. Dan jangan lupa bersedekah guys, karena kita sisihkan rezeki kita buat orang lain yang di bawah kita. Kayak minimal kalau gue minimal sih, kayak kalau lagi sholat Jumat gitu, gue harus nyisihin 5.000 buat bersedekah. Tiap Jumat juga di UPI itu, di Prodi Ilmu Komunikasi ada namanya batik, dia itu berbagi lupa sih batik, pokoknya ada batik gitu. Jadi kita tuh bersedekah tiap hari Jumat. Oke, udah 8 menit lamanya. Jadi ini sebagai video reminder buat diri gue sendiri supaya lebih baik ke depannya lagi dan bisa menjadi manusia yang lebih berguna. Karena gue merasa sebelum-sebelumnya itu gue masih banyak mesia-nyiakan banyak relasi buat orang-orang. Ya, buat kalian nonton video ini sebenarnya buat video pribadi aja dan buat mengingat diri gue sendiri. Dan oke, buat video kedua mungkin gue akan buat challenge ya, seberapa lama gue bisa menghasilkan uang, mungkin dari freelance, affiliate, ngedit, dan lain-lainnya. Gue akan mencoba, dan itu gue kontenin tiap bulan, 1 bulan sekali, itu proyeknya bagaimana. Terima kasih buat yang udah nonton. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat kalian semua. Terima kasih udah menonton, dan see you.